Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, tema selanjutnya yaitu membahas tentang prinsip-prinsip Islam tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia setiap harinya. Karena dengan konsumsi, manusia bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Konsumsi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia secara langsung. Dalam Al-Quran, Allah SWT mengutuk argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena tidak ada kesediaan mereka memberikan bagian atau miliknya kepada sesamanya. Dan berdasar pada Al-Quran, firman Allah surat Yasin ayat 47, bahwa ada anjuran untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Setiap mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintahnya dan memuaskan dirinya dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia demi kemaslahatan umat. Konsumsi secara berlebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dikutuk dalam Islam dan disebut dengan israf atau pemborosan. Israf atau pemborosan atau juga tabzir yaitu menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, bukan dengan menghambur-hamburkan harta yang kita miliki. Demikian pula ketika kita mengkonsumsi makanan. Allah menganjurkan kita makan makanan yang halal dan baik, dan juga tentunya makanan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan yang berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan jelas tidak baik bagi diri kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 bahwa kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Adapun etika Islam dalam hal konsumsi yang pertama yaitu tauhid. Kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa kita berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adil atau equilibrium. Islam memperbolehkan manusia menikmati segala apa yang dikaruniakan oleh Allah, namun segala pemanfaatannya harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariat. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Namun kebebasan tersebut tidak berarti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat yaitu amanah atau responsibility. Memang manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Namun apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga kepada lingkungan sekitar yang biasa dikenal dengan corporate social responsibility. Yang kelima yaitu halal. Dalam kerangka acuan Islam, Allah mengajarkan bahwa barang yang kita konsumsi haruslah barang yang halal dan juga yang thayyib. Hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kehalalan, dan keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun yang spiritual. Yang keenam adalah sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah, serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata. Sasaran konsumsi bagi konsumen muslim itu ada 3. Yang pertama yaitu konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi yang utama adalah dahulukan dirimu dan keluargamu. Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga mereka.
Yang kedua yaitu investasi atau tabungan. Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya. Dalam ekonomi, penyiapan masa depan dapat dilakukan melalui saving atau menabung. Ketiga yaitu konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Ajaran Islam mengajarkan bahwa konsumsi yang ditujukan sebagai tanggung jawab sosial adalah kewajiban seperti mengeluarkan zakat. Dengan zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang miskin yang mau bekerja, yaitu dengan memberikan modal untuk memproduksi. Pada akhirnya dapat diwujudkan keseimbangan. Pengeluaran zakat atau sedekah akan mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi. Jelas, secara tidak kita sadari bahwasanya ketika kita melakukan zakat atau sedekah, maka kita bisa memberikan perubahan pada pola konsumsi orang lain, khususnya pada masyarakat miskin. Gambar di sini dijelaskan bahwasanya bahwa pengeluaran untuk zakat dan sedekah berakibat pada pengeluaran yang lebih besar untuk setiap tingkat pendapatan. K plus S, konsumsi plus sedekah, dibandingkan dengan pengeluaran tanpa zakat atau K. Sehingga jika perilaku pengeluaran konsumen secara agregat dalam suatu masyarakat sebagaimana digambarkan pada gambar K plus S, maka diharapkan usaha redistribusi penghasilan dapat menguntungkan kelompok miskin yang memerlukan sedekah ataupun zakat. Oleh karena hasrat konsumsi kelompok miskin relatif lebih tinggi dibanding sebelumnya yang tanpa zakat, maka dapat meningkatkan agregat konsumsi secara nasional. Jadi, sedikit saja zakat yang kita keluarkan mempengaruhi pola konsumsi orang lain. Konsep maslahah konsumen muslim. Yang pertama yaitu kebutuhan atau need. Merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan atau want. Want ditetapkan berdasarkan konsep utility, sedangkan need didasarkan pada maslahah. Karenanya, semua barang dan jasa yang memberikan maslahah disebut sebagai kebutuhan manusia. Teori ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Sedang, kepuasan bersifat subjektif, sehingga setiap orang memerlukan kepuasan berdasarkan kriteria mereka sendiri. Imam Asy-Syatibi sebagai seorang tokoh ekonom muslim menyatakan, maslahah adalah pemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia yang terangkum dalam konsep maqasidus syariah. Sehingga Syatibi mendeskripsikan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu jiwa atau kehidupan, yang kedua harta, yang ketiga adalah keimanan, yang keempat akal, dan kelima adalah keturunan. Dan juga ada 3 tingkatan elemen kebutuhan yang sudah pernah saya paparkan. Yang pertama adalah dzururiyah, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Formulasi dalam maslahah adalah unsur manfaat dan berkah, atau dituliskan sebagai berikut. Maslahah sama dengan manfaat ditambah dengan berkah. Sementara berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Sehingga berkah sama dengan manfaat dikali dengan pahala total. P adalah pahala total. Adapun pahala total adalah P sama dengan BIP. Dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan itu tidak ada, misalnya ketika seseorang mengkonsumsi barang haram, maka maslahah yang diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Demikian pula sebaliknya, jika suatu kegiatan yang sudah tidak memberi manfaat di dunia, maka nilai keberkahannya pun juga tidak ada, sehingga maslahah dari kegiatan tersebut juga tidak ada. Jadi, lakukan sesuatu yang berkah dan memberi manfaat agar kita memperoleh maslahah. Penjelasan untuk BIP. BI adalah frekuensi kegiatan. P adalah pahala per unit kegiatan. Dengan mensubstitusikan persamaan di atas, maka berkah sama dengan manfaat dikali pahala total. Selanjutnya, dengan melakukan substitusi, maka diperoleh
Maslahah sama dengan manfaat ditambah manfaat dikali pahala total. Jadi persamaan akhir yang bisa ditulis, maslahah sama dengan manfaat dikali 1 plus pahala total. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang memberikan maslahah, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima seseorang. Oleh karenanya, setiap perbuatan, baik kebajikan maupun keburukan, sebesar atau sekecil apapun, maka pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Berdasar dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi baik atau buruk yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Baik atau buruk, semuanya membutuhkan tenaga. Jadi, lakukanlah hal-hal yang baik agar kebaikan senantiasa menyertai kita juga. Waktumu terlalu berharga untuk disia-siakan. Seperti riwayat Hasan Al-Basri. Wahai Bani Adam, kamu hanyalah hari-hari. Bila harimu berlalu, maka sebagian darimu telah ikut berlalu. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.